Saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah sholat subuh. Pagi hari ini sangat pantas kiranya kita menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Setelah kita dimatikan tadi malam pada saat kita tidur. Alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan kehidupan sehingga kita masih dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai bahan renungan kita bersama pada kajian subuh kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Surah Al-Hasyr ini urutannya dalam Al-Quran adalah surah ke-59. Ayat ini menurut ahli tafsir Ibnu Qayyim dan As-Sa'di adalah merupakan landasan untuk melakukan muhasabah. Muhasabatun nafs, muhasabah diri. Kenapa ayat ini kita bahas pagi hari itu apa-apa ini? Karena kita sudah berada di penghujung tahun 2022 Masehi. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, setiap pergantian tahun, apakah itu tahun Masehi, apakah itu tahun Hijriah, dia jadikan momentum untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah. Muhasabah itu artinya melakukan semacam renungan, introspeksi diri, menghitung, menghisap, apa nalahnya kerajaan selama hayat di kandung badan. Kenapa? Karena dengan bergantinya tahun berkurang umur, walaupun angkonya bertambah, Pak. Berkurang umur artinya berkurang pula jatah hidup awal. Berkurang jatah hidup semakin dekatlah kita kepada mati. Jadi kita menuju mati, Pak. Dan mati juga menuju kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang tidak yakin dengan mati, katakan bahwa sesungguhnya kematian yang mereka lari daripadanya, mati itulah yang terus mengejarnya, mati itulah yang terus menemuinya. Itu menuju mati, mati menuju awak, begitu. Nah, oleh karena itu Allah menginginkan kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, tiap-tiap diri itu merenungkan, memperhatikan apa yang sudah dia perbuat. Apa yang sudah dia usahakan, apa yang sudah dia kerjakan sebagai bekalnya di hari esok. Di setiap awak diminta, termasuk Ustaz. Sebab kata Allah dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kepada suatu hari yang mana pada hari itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang akan menerima balasan yang sempurna dari apa yang telah dia kerjakan. Dan tidak ada satu orang pun yang dianiaya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu takut kepada suatu hari. Saat itu kamu dikembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah itu apa namanya itu apa Ibu? Meninggal, mati. Kenapa Allah menyuruh kita takut kepada hari kematian kita? Itu bukan berarti Allah menginginkan kita takut mati. Tidak begitu, Pak. Tidak begitu maksudnya. Tafsirannya adalah, hendaklah kamu takut kepada suatu hari yang mana pada hari itu kamu dimatikan. Takutlah kalau kamu mati dalam keadaan tidak sempat bertobat, tidak sempat minta ampun kepada Allah. Banyak noda dan dosa. Dan takutlah kalau pada hari kamu dimatikan itu tidak ada amal bekal yang dibawa menghadap Allah. Dan takutlah kalau pada saat itu kamu dimatikan dalam keadaan sesat, su'ul khatimah. Allah itu tidak ingin kita mati saseh, Bapak Ibu. Buktinya, tiap Jumat khatib di khutbah kedua selalu ingatkan itu. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan yang tidak Islam. Itu artinya Allah tidak ingin awak mati saseh, Bapak. Tapi banyak orang menempuh jalan sesat. Dan Allah juga tidak ingin kita masuk neraka, Bapak Ibu. Surat At-Tahrim ayat 8. Ayat 6, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu dari ganasnya api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Surat At-Tahrim ayat 6. Itu bukti Allah tidak ingin awak masuk neraka. Lalu kenapa Allah itu menciptakan neraka, Bapak Ibu? Kalau ya memang Allah itu tidak ingin awak masuk neraka, kenapa Allah telah menciptakan 7 macam neraka? Ada neraka Sakor, neraka Sa'ir, neraka Lazo, neraka Jahim, neraka Jahannam, neraka Hutamah, neraka Hawiyah. Kenapa? Tapi Allah tidak ingin masuk neraka. Allah itu kan maha adil, Bapak Ibu. Orang yang tidak mau masuk surga, baalai ke dipangan, akulah ketampai kembalinya. Dia tidak mau masuk surga, Bapak. Sementara Allah menciptakan surga itu seluas langit tambah seluas bumi. Balas sayangnya Allah jawab, tidak ingin Allah masuk neraka. Diciptakan surga itu besar-besar oleh Allah, sangat luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Para sayangnya Allah jawab, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sagadang langit ditambah lu sagadang bumi surga itu. Supaya apa? Supaya masuk ke dalamnya sadonya, Pak. Yang disediakan hanya untuk orang bertakwa. Tapi nyo ndak niyo masuk surga, do kedipangan itu diciptakan Allah neraka oleh tempat kembalinya. Ya kan? Itulah dalam kehidupan sehari kan bisa kita cari, Bapak Ibu. Ada orang masuk neraka itu membuang biaya yang cukup besar. Itu yang ditempuhnya. Masuk surga enggak pakai biaya, Pak. Untuk masuk surga, sholat, baca Quran, berzikir, berbuat baik kepada orang lain, enggak banyak biaya. Tapi untuk masuk neraka mesti berzina di kamar hotel. Habis puluhan juta, bahkan ratusan juta uang habis untuk membeli sebuah neraka. Kalau ingin masuk neraka mesti bunuh orang dulu, mesti merampok dulu. Mesti memperkosa. Kalau masuk surga, Bapak Ibu sholat 5 waktu sehari semalam. Istiqamah dengan iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak butuh biaya yang banyak. Ya Bu, Bapak sholat subuh kemarin banyak biayanya. Enggak, masjidnya tidak disewa, tikar masjid tidak disewa, cuma disuruh berimpak itu juga tidak dipaksa. Sementara orang untuk masuk neraka, pergi berzina dengan orang lain di kamar hotel, bayar kamar, bayar perempuannya, habis ratusan juta. Hanya untuk sebuah dosa. Nah, Allah menyuruh awak merenung, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah tiap-tiap diri itu merenung. Analahnya buwe, apa nalahnya kerajaan untuk bekalnya di hari esok. Apa itu hari esok? Hari esok itu pengertiannya pertama, besok pagi itu hari esok. Sekarang kan hari Sabtu, besok Minggu, Ahad itu hari esok. Pengertian kedua hari esok itu adalah mati. Dan yang ketiga pengertian hari esok itu adalah kiamat, hari akhir. Hari esok yang paling dekat dengan manusia itu adalah kematian. Bukan besok pagi, Pak. Imam Ahmad Syauqi, seorang ulama Islam yang sekaligus penyair dalam Islam, dalam syairnya beliau mengingatkan kita semua. Kecilnya, Pak. Ya ayuhan nas, tazawwad bittaqwa, fa innaka la tadri hizaunal lail hal ta'ishu ilal fajr. Hai manusia, bersiap-siaplah kalian dengan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya apabila malam berlalu berganti dengan pagi, apakah kamu masih hidup esok hari atau tidak? Kamu tidak dapat mengetahuinya dengan pasti. Jangan sampai malam, ya Bu, jangankan sampai malam keluar dari masjid itu, awak pulang ke rumah, entah masih hidup juga awak tidak tahu mana hari ini adalah sholat subuh terakhir ya awak, tidak tahu gitu Pak. Disuruh kita merenung oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Nah, setiap diri itu merenung, ma tahu itu adalah sholat subuh terakhir, Pak. Tidak tahu awak doh. Apa yang akan terjadi setelah ini kita tidak tahu. Tapi pernah Pak Ibu berpikir, seandainya, Ampun berdoa doh Pak, seandainya. Sebab mati itu adalah kematian itu takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir Allah itu ada 2 macam, mubram dan mu'allak. Mubram itu tidak bisa dirubah, termasuk kematian tidak bisa dirubah. Kalau mu'allak bisa dirubah, bantuannya badan awak gapuk itu minta berdoa kepada Allah agar kurus. Tapi kita lakukan usaha, itu bisa dirubah, itu takdir mu'allak. Oh laki-laki, dirubah dipedusi berdoa ke Allah, itu takdir mubram tidak bisa dirubah. Kematian termasuk takdir mubram yang tidak bisa dirubah. Tapi pernah awak berpikir itu Pak, andai kata hariku adalah sholat subuh terakhir, sudahkah siap bekal kita bawa menghadap Allah? Sudahkah? Ada orang ngecen, ambo, Ustaz, Allah tobat patang koma. Apakah yakin awak tobat awak kalau terima Allah? Apakah yakin kita amalan-amalan kita selama ini sudah diterima oleh Allah? Tidak tahu kita. Makanya Nabi pernah menegur sahabat yang ketawa-ketawa, ditegur oleh Nabi. Hei, gitu Nabi. Kalian enak-enak ketawa. Seandainya kalian tahulah apa yang ambo ketahui, gitu Nabi. Pasti kamu tidak sanggup ketawa. Pasti kamu lebih banyak menangis ketimbang ketawa. Kamu tidak tahu bagaimana pedihnya rasa mati. Tidak tahu kamu, sementara aku diberitahu oleh Allah. Kamu tidak tahu bagaimana pedihnya siksa kubur. Kamu tidak tahu bagaimana sulitnya nanti berkumpul di padang mahsyar, di terik panas matahari.
Kamu tidak tahu nanti bagaimana ganasnya api neraka sementara aku diberitahu oleh Allah. Dosa banyak, amal seketek masih galak-galak, Pak. Bu. Bukan berarti itu Islam pun menyuruh menangi-menangi tadi. Bukan. Islam itu menyuruh kita merenung. Supaya kehidupan kita di hari akhir itu nanti bahagia. Bukan dunia saja yang kita pikirkan. Tapi banyak orang habis waktunya untuk mengurus dunia. Untuk dunianya bisa membuat rencana planning A, planning B. Kenapa untuk akhirat kita tidak bisa bikin planning? Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah perbandingan antara dunia dan akhirat?" Nabi, pergilah engkau ke pinggir laut. Bapak, ibu kan datang bukti berarti gunung. Coba pergi ke tepi laut, beko, atau bisa. Pergilah engkau ke pinggir laut, kemudian masukkan tanganmu ke dalam air laut itu, lalu angkat. Air yang menetes dari jarimu itulah dunia. Sementara air laut yang banyak itulah akhirat. Subhanallah. Dunia aku bagaikan setetes air, Pak. Sementara akhirat itu bagaikan samudra yang luas. Tapi kita kaja setitik air, kita abaikan samudra yang luas. Habis waktu kita untuk dunia. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa umur aku habis untuk lalu? Lebih umur apa? Untuk lalu? Coba hitung, Pak. Menurut standar kesehatan, kita tuh tidur sehari semalam tuh 8 jam, sepertiga hari. Nah, buang biasalah contoh umur 60 tahun, Pak. 60 bagi 3, sama dengan 20 tahun. Berarti 60 kurang 20 tahun. 20 tahun kerajaan lalu, saya Pak, menghabiskan umur untuk lalu. Itu kalau lalu malam, Pak, kau bertambuh lalu siang. Atau lah bilu umur kau 5 tahun untuk lalu siang. 25 tahun kerajaan lalu, saya Pak. Tinggal umur 35 tahun. Nanti masing-masing kita tolong dibagi umur kita dengan angka 3. Kurangi umur kita dari hasil pembagian. Tambah 5 tahun, taruhlah. Kita umpamakan konsumsi saya umur 5 tahun di lalu siang. Tinggal 35 tahun, 35 tahun dikurang 15. Kenapa? 0 sampai 15 kita alun balik, alun berakal. Belum dihitung amalnya. Usia non produktif. Tinggal umur atau orang yang berusia 60 tahun, tinggal umurnya 20 tahun si umur. Kira-kira nanduk si semua waktu lah isa do dipagunon untuk taat kepada Allah. Baralu umur tu abi untuk mempagunjingan orang, untuk bacarui-carui, untuk mencaci maki orang, untuk baduto, untuk melalaikan sholat. Ternyata umur kita kok saketek, Bapak, baru kita pergunakan untuk ibadah. Itu kalau diterima Allah ibadah kepada Allah, Pak. Kok indah, Pak? Kalau tidak diterima Allah gimana? Inilah orang-orang yang merugi. Wal as innal insana lafi khusr. Wal asri itu selama awak mengartikan kan demi masa, Ibu. Sebenarnya arti kata-kata asri itu arti aslinya adalah asar, Pak, Bu. Demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah demi waktu asar? Asar itu kan waktunya singkat, Pak, Bu. Umur awakku ibaratnya asar sampai maghrib. Kalau maghrib hari lakalam, asar itu penghujung waktu terang, Pak. Tapi di waktu asar itu orang banyak sibuk, orang banyak lalai, orang banyak kegiatan, berleha-leha di waktu asar. Istirahatlah, paniklah. Jadi umur waktu diibaratkan oleh Allah dari asar maghrib matahari tabanam. Artinya kita meninggal. Sangat singkat umur awak. Demi umur yang singkat itu tafsir. Manusia itu berada dalam kerugian. Bapak merugi tidak mampu mempergunakan umur yang singkat diberikan Allah. Habis umurnya. Habis waktu yang diberikan Allah kepadanya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali dia mau mempergunakan umurnya untuk beriman, umur yang singkat itu untuk beriman dan beramal soleh kepada Allah. Barunya tidak merugi. Tapi banyak merugi. Nah, bila lewat ingin mempersiapkan diri, itu yang kita nikmati hari ini adalah sisa-sisa umur kita, oleh Pak, Bu. Jangan dibuang-buang juga umur, leh. Mulai detik ini, saat ini, umur kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Yang lalu biarlah berlalu. Setahun yang lalu, kira-kira banyak umur abian untuk berbuat dosa, berbuat pelanggaran. Kita renungkan itu yang muhasabah. Ya banyak dosa, Bapak, Ibu. Rasulullah juga mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu punya salah, punya dosa. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa, orang yang mau bertobat. Dan malah anak muda dosa salah. Rasulullah itu diberi gelar oleh Allah maksum, Pak. Maksum itu terpelihara dari dosa. Tapi nyu minta ampun kepada Allah itu sehari semalam 100 kali baca istighfar. Lain dijamin Allah dia manusia terpelihara dari dosa. Maksum. Masa kita yang banyak dosa ini tidak mau baca istighfar? Lebih banyak dari Rasulullah bisa kita lakukan baca istighfar sambil berjalan, sambil duduk-duduk, sambil membawa kendaraan. Di mana saja kita berada bisa baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Astagfirullah, kumohon ampun kepada Allah. Rabbal baroya, Tuhan segala makhluk. Astagfirullah, kumohon ampun kepada Allah. Minal khotoya, dari segala dosa dan kesalahan yang pernah aku buat. Itu artinya. Sambil awak menghibur diri, ya kan? Mengisi rohani kita dengan kalimat-kalimat zikir. Sambil berjalan, datang, sedang bawa mobil, sedang bawa motor. Baca istighfar. Kenapa? Karena kalimat zikir itu membersihkan hati. Inna likulli syai'in shaqala, kata Nabi. Wa inna shaqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati, pengkilat hati adalah zikrullah. Salah satu zikrullah adalah istighfar. Ambo astagfirullahaladzim. Boleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Duduk di masjid menunggu iqamah atau menunggu adzan dikumandangkan, zikirlah pada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Itu saya baca jadi ya, Pak Bu? Atau Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bersih hati awak. Cobalah Pak Ibu, pasti beban yang dalam dada awak kok disebabkan dosa dan kesalahan kita itu insyaallah musnah sadonya Pak. Dada kita menjadi lapang. Setiap hari kita baca istighfar. Akan terpancar di wajah kita cahaya iman kembali. Setiap dosa yang kita lakukan itu menimbulkan bintik-bintik hitam di hati. Dan setiap kalimat zikir yang kita baca, kalimat istighfar, akan membuang bintik-bintik hitam. Tapi kan kita banyak, malah suambo nak dosa Ramadan petang lah bertobat mah. Kalau tiba Ramadan cek lain. Apa awak bisa menjamin Ramadan yang lalu itu tobat awak diterima Allah? Karena tahu gitu loh. Enggak seorang pun tahu. Orang yang celaka itu kata Nabi adalah nisyanuz dzunubil madiyah. Inyo malupuan saja dosa-dosa yang pernah nyo kerajaan. Itu celaka dia, itu merugi nasibnya nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kita kepada pokok persoalan. Allah meminta awak dalam surah Al-Hasyr itu supaya awak muhasabah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap orang, masing-masing orang itu melakukan renungan, melakukan muhasabah. Analah nyo bue, analah nyo kerajaan selama hayat di kandung badan agar nasibnya berbahagia nanti di hari akhirat. Ya, ambo ingatkan lagi, bukan tidak boleh kita menyambut tahun baru Masehi, boleh, tapi dengan cara-cara yang Islam. Bagaimana cara kita menyambutnya? Dengan muhasabah. Bersama-sama mulia salah seorang yang mimpin, zikir bersama, istighfar bersama. Itulah cara kita menyambut tahun baru itu. Delah biumu ambo setahun. Lah terpakai jatah hidup ambo selama 2022. Tentu mu ambo abi. Ku contoh Pak, untuk ambo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ku ada ayat putih ambo, jatah ayat sagale. Milik ambo Pak, amboan suan-suan meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertambah atau berkurang jatah ayam ambo Pak? Berkurang. Di ayat lama ambo minta meminum seteleh. Makin lama makin habis. Jangan suan-suan tapi akhirnya ayat segala aku habis Pak. Begitulah umur kita. Kita suan-suan madian tiap tahun, maka dia akan habis. Ketika umur habis, disitulah kita meninggal dunia. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau saatnya tiba. Bila saatnya tiba, ketika umur kita habis. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi itu selain dapat yang mau sampaikan Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri ambo dan untuk kita sadonya. Semoga kajian subuh hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita lakukan muhasabah, jangan menyangkut lama ambo mati le, jangan merasa salah besok ambo meninggal le, sudah aku mau meninggal le, sehingga kita siap setiap saat. Banyak maaf, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.